Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi kawan, game dari kejuaraan dunia Blitz 2021 yang berakhir beberapa hari yang lalu, yang dijuarai oleh Maxime Lagrave. Tapi tema kali ini adalah gantian kawan. Sebelumnya tema orang-orang yang ngambek, kali ini adalah tema blunder. Blunder yang saya pilih ini adalah blunder yang cukup konyol. Mungkin sudah blank waktu itu kawan. Partai ini terjadi antara Magnus Carlsen kembali kawan, melawan Sanan Sugirov, pecatur atau grandmaster asal Rusia. Langsung saja kita ke atas papan. Di sini Carlsen pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Sugirov dengan pion E5 dan kita temui pembukaan Ruy Lopez variasi Berlin kuda F6, dan Carlsen melanjutkan variasi pion G3, gajah C5, dan Carlsen bertukar gajah pukul kuda C6 dipukul balik oleh pion D. Langkah-langkah masih cukup standar. Di beberapa langkah berikutnya ini kawan, hitam rokade, pion D4, gajah mundur ke D6, tidak memilih peta B6 kawan untuk tetap memberikan backup lebih bagi pion pusatnya, dan gajah G5 oleh Carlsen. Di sini menteri bergeser menghindari serangan, beteng putih E1, pion H6, gajah mundur ke H4, sekarang pion C5, tantang hitam untuk membuka permainan peta pusatnya. Mungkin di langkah berikutnya persiapan kawan pion B untuk membuka diagonal peta terang bagi gajahnya nanti berkembang di lajur B di peta B7 atau di peta A6. Di sini gajah mundur ke G3, persiapan untuk bertukar gajah gelap. Jika pion pukul pion bisa dipukul balik, jika hitam memukul balik maka gajah putih akan beradu dengan gajah hitam. Oleh karena itu Sugirov bermain dengan menteri E7 dan pion D5. Magnus Carlsen akhirnya menutup permainan di peta pusat, beteng E8, pion A4 untuk mengontrol peta B5 agar hitam tidak memainkan pion B-nya kawan, dan pion A5 menghentikan laju pion agar tidak didorong terus. Di sini kuda A3 dan kuda bermanuver ke F8 membuka diagonal terang bagi pengembangan gajahnya, dan kuda ke D2 menghindari pin-pinan kawan dari gajah hitam mungkin. Selanjutnya kuda G6 dan kuda ke C4 untuk mengincar gajah gelap hitam. Gajah ini sudah tidak bisa bergerak lagi kawan karena posisinya sudah terjepit. Tapi jika kuda pukul gajah nanti struktur pion akan kembali bagus lagi. Pion B6 oleh hitam ingin membuka diagonal-diagonal bagi gajahnya kawan, agar nanti gajah bisa mempunyai opsi berkeluar di diagonal-diagonal ini di langkah-langkah berikutnya. Kuda ke B5 dan langkah terbaik berikutnya adalah gajah ke A6, tapi hitam bermain dengan beteng B8 dan sekarang pion B4. Carlsen mencoba ingin membuka permainan lewat sayap menteri. Di sini tantangan diterima, pion pukul pion B4, tidak langsung dipukul balik kawan karena hitam mempunyai dukungan dengan gajah di sini. Terlebih dahulu gajah dipukul oleh kuda C. Memukul menggunakan kuda B sedikit lebih baik. Carlsen memilih memukul gajah menggunakan kuda C. Setelah dipukul balik oleh pion C, barulah Carlsen pion C pukul pion B4, pion A pukul pion B4, dan menteri ke B3 ingin merebut pion hitam ini kembali. Sekarang gajah bergerak ke D7, persiapan ambil kuda, menteri pukul pion B4, dan Sugirov bertukar gajah pukul kuda di B5 ini. Carlsen memukul balik menggunakan menteri. Selanjutnya adalah beteng E bergeser ke C8, diladeni Carlsen dengan beteng E bergeser ke C1 menantang pertukaran beteng. Tentu saja akan ditolak kawan, karena jika langsung memaksa beteng pukul beteng masih bisa dipukul oleh beteng putih. Nantinya beteng putih akan menguasai satu-satunya lajur yang terbuka ini. Menteri hitam D8, beteng A bergeser ke B1 memberikan pressure lebih bagi pion B6. Dan sekarang kuda ke E7 untuk memperkuat posisi peta. C8 juga mengontrol peta C6 ini kawan agar beteng tidak diangkat naik untuk menempati peta C6 ini. Di sini Carlsen langsung bertukar beteng, dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya pion H3. Tidak langsung pukul pion ini kawan, dia membuka ruang terlebih dahulu. Kenapa? Jika langsung pukul pion ini, padahal ada backup dari betengnya. Simpel menteri akan tetap berani pukul menteri putih, dan beteng putih tidak akan berani meninggalkan baris pertamanya kawan karena ancamannya adalah ancaman skakmat. Oleh karena itu Carlsen pada posisi ini terlebih dahulu membuka ruang bagi rajanya dengan pion H3, dan sekarang beteng bergeser ke A8. Jika menteri ambil pion ini, beteng hitam nanti akan ambil pion yang ada di peta A4, tapi terlebih dahulu akan bertukar menteri.
Di sini Carlsen merespon dengan pion F3, memperkuat posisi bangunan pion pusatnya. Sekarang kuda ke C8, memperkuat kedua pionnya. Di sini gajah bergerak ke F2, tetap memberikan pressure bagi pion B6 ini kawan. Menteri hitam ke C7. Di sini gajah pukul pion B6 oleh Carlsen, menantang pertukaran perwira, diterima, dipukul balik oleh menteri. Carlsen untung satu pion dan mempunyai pion bebas di lajur atau di sisi kiri papan. Jika terjadi pertukaran menteri di sini kawan dengan tempo skak, nanti bisa dipukul balik oleh beteng putih. Walau beteng hitam ini mendapatkan pion di sini, putih juga akan mendapatkan pion di sini. Masih tetap akan memberikan keuntungan bagi putih. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, saat terjadi baku hantam perwira di petak B6, hitam tidak melanjutkan pertukaran menteri, dia melanjutkan menteri ke C2. Memberikan backup bagi betengnya kawan terhadap pion ini, juga mengincar beteng di B1. Beteng digeser ke A1, memperkuat posisi pion. Di sini menteri bergerak ke C3, tetap mengejar beteng, tidak pukul pion ini kawan. Kenapa? Karena jika kalian mengambil pion ini, masih bisa dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh menteri hitam. Menteri putih akan mendapatkan pion ini dan selanjutnya pion ini, dan tentu saja akan tetap memberikan keuntungan bagi putih kawan dengan pion bebasnya di lajur D. Oleh karena itu, hitam tidak tertarik pukul pion putih di lajur A ini. Dia hanya mengancam beteng dengan menteri C3, beteng naik, dan selanjutnya menteri tetap mengejar beteng. Di sini dilindungi oleh menteri di B2, dan selanjutnya raja bergerak ke H7, tidak berani melanjutkan untuk pukul pion ini kawan. Kenapa sekali lagi pada posisi ini tidak berani pukul pion ini? Simple, jawabannya hampir sama seperti tadi. Beteng pukul beteng, dipukul balik oleh menteri hitam. Menteri putih akan melakukan skak. Setelah raja bergeser, menteri putih akan mendapatkan pion pusat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, raja bergerak ke H7 terlebih dahulu, dan Carlsen membalas raja ke H2 untuk menghindari ancaman skak di baris belakang ini kawan. Dan di sini beteng pukul beteng, diterima oleh Carlsen, dipukul balik oleh menteri hitam. Menteri bergerak ke B7 mengincar pion, pion didorong maju, dan menteri ke E7 mengincar pion D6. Dilindungi oleh menteri di A3, pion H4, dan di sini saya tidak akan terlalu banyak bicara kawan, karena beberapa langkah berikutnya tak ada progres yang berarti yang didapat oleh kedua pemain di sini. Menteri bergerak ke C8 oleh Carlsen, dan menteri hitam ke D2. Menteri ke F5, menteri ke E3, dan seterusnya kawan. Di sini tak ada progres yang begitu berarti dari kedua pemain. Mereka sama-sama hanya menjaga posisi saja di sini. Dan seperti yang kalian lihat pada posisi seperti ini, hitam melakukan blunder kawan. Maksud menteri ke peta B4 ini untuk tetap menjaga pion D6-nya kawan. Tapi pada posisi ini ada langkah kemenangan bagi Carlsen, membiarkan menteri melakukan skak di peta ini. Coba kita teruskan. Menteri melakukan skak di H8. Raja akan bergeser ke peta ini kawan, ke peta G6. Menteri akan bergerak ke peta E8 kembali skak. Raja tidak akan ke peta terang kawan, tetap melindungi pion H5-nya. Dan di sini putih bisa melanjutkan mendorong pion G4-nya. Jika pion pukul pion kawan, maka bisa dipukul balik oleh raja dan akan memberikan ancaman skak mat berikutnya. Dan raja hitam pasti akan maju untuk menghindari ancaman skak di sini. Nanti dia bisa lari di sini, tapi ini akan memberikan kesempatan bagi raja aktif untuk terus maju ke depan kawan. Itulah keuntungan yang bisa didapat oleh Carlsen saat menteri hitam ini bergerak ke peta ini, ke peta B4. Tapi Carlsen langsung memainkan pion G4 dan pion pukul pion, dipukul balik oleh raja. Selanjutnya raja bergerak ke H7 menghindari ancaman skak di sini kawan. Dan selanjutnya menteri ke E8 dan menteri hitam ke D2. Persiapan memberikan ancaman skak di peta F4, menteri ke H5 terlebih dahulu skak, raja mundur, raja bergerak ke F5 dan menteri C3. Selanjutnya raja bergerak ke E6 oleh Carlsen. Saya tidak akan terlalu banyak lagi kawan menunjukkan langkah-langkah terbaik di sini. Menteri ke C8 skak, raja ambil pion D6, menteri D8 skak, dan seterusnya melakukan skak berulang terus kawan. Berharap terjadi remis dengan skak yang berulang seperti ini, tapi akhirnya raja putih bisa bersembunyi lagi. Menteri D1, selanjutnya menteri F5 dan raja F7. Selanjutnya Carlsen melakukan skak di sini, raja ke G6, menteri G4 skak, raja mundur kembali, menteri ke G2. Dan selanjutnya pion F5 tantang hitam ditolak oleh Carlsen, bermain dengan pion H5.
Selanjutnya, Raja mundur ke F8 menghindari ancaman skak berikutnya. Di sini Raja Putih H4 dan disinilah kawan momen blunder yang dilakukan oleh Sugirov. Coba kawan imajinasikan blunder yang dibuat oleh hitam. Dalam tekanan waktu yang tinggal 5 detik sudah mencapai langkah ke-72 sepanjang permainan ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh hitam dengan blunder konyolnya? Blundernya adalah langkah menteri ke D2. Inilah blunder yang dilakukan oleh Sanan Sugirov. Tentu saja kawan, dilihat oleh Carlsen langsung ditangkap hap, menteri pun tewas, hitam langsung menyerah. Itulah kawan game panjang yang cukup melelahkan bagi Carlsen mungkin dengan endgame menteri versus menteri mencapai 74 langkah dengan langkah blunder yang dibuat oleh hitam, menteri D2 ditangkap hap, hitam langsung menyerah. Itulah kawan saat dimana pemain blank dengan mudahnya melakukan kesalahan simple seperti ini. Kita tidak menyalahkan pemain seperti ini kawan, terkadang kita juga sering melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Pikiran sudah blank, sudah kepikiran utang, kepikiran apa, anak istri, jadinya membuat langkah blunder konyol seperti ini. Oke kawan, itulah permainan yang dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan pecatur asal Rusia, Sanan Sugirov. Sanan Sugirov melakukan langkah blunder di langkah ke-73 yang ditangkap oleh Carlsen dan Carlsen mendapatkan kemenangan di langkah ke-74. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di sore dan malam ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.